kami wawancara itu perkenalkan kami mahasiswi Universitas 5 dari Universitas Gajah Mada, yaitu bisnis perjalanan wisata. Saya Rame, saya Dewi, saya Dewi. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan terkait pengembangan pemanduan wisata dan desa wisata yang dibina oleh Dinas Pariwisata Sleman. Oh ya, saya Nyoman Raisa Fitri di sini sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Kompetensinya untuk urusan industri pariwisata dan juga asosiasinya, juga pelaku pariwisata baik yang swasta, juga pengembangan untuk objek SDM di desa wisata dan objek wisata yang berbasis masyarakat. Itu petugasan kami. Nah, terkait dengan kepemanduan wisata itu juga kebetulan ada di kami. Pemanduan wisata di Sleman itu sudah ada asosiasinya ya, di DIY sudah ada asosiasinya dan sudah berjalan dengan cukup baik. Namanya HPI. HPI itu di kami itu secara intens kita berkoordinasi terkait salah satunya untuk pengembangan kapasitasnya. Jadi dalam beberapa tahun ini kita sudah bukan berapa tahun, di awal-awal sering ada kita komunikasi, dan beberapa tahun ini ada sekitar 5 tahunan mungkin selalu ada pelatihan untuk teman-teman dari pemandu wisata, baik dari yang HPI ataupun yang teman-teman dari desa wisata ataupun objek wisata. Yang menyelenggarakan pelatihan bisa dari kami Dinas Pariwisata dengan anggaran murni APBD atau dengan anggaran DAK non fisik, itu anggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata, bisa juga dari Dispar Provinsi untuk pelatihan itu. Bahkan yang beberapa tahun terakhir ini pelatihannya sampai ke uji kompetensi. Apakah itu perpanjangan untuk tes ulang ataupun untuk baru ataupun untuk yang khusus, misalnya kepemanduan terkait dengan kebudayaan, dengan sejarah atau apa, itu juga dengan yang lain. Itu kita lakukan dengan teman-teman HPI. Di luar itu sebenarnya kami juga mengajak teman-teman HPI ataupun asosiasi yang lain untuk bermitra, salah satunya di dalam pengembangan desa wisata. Jadi pengembangan desa wisata ataupun juga kayak pelaksanaan event kita kadang juga ada yang terkait, ataupun kayak pembinaan untuk Saka Pariwisata, itu ada instruktur ya langsung dari salah satunya dari HPI itu ada. Nah, pembinaan desa wisata pun kita selalu melibatkan teman-teman HPI ataupun asosiasi yang lain, tergantung permasalahannya terkait pemanduan atau mungkin yang lain. Itu sering juga kita ataupun mungkin kayak bagaimana mempromosikan atau apa, itu juga sering melibatkan teman-teman HPI di dalam pendampingan desa wisata. Itu yang kita lakukan, salah satu atau salah sekiannya. Kemudian terkait dengan kepemanduan juga beberapa sebagian dari desa wisata sudah pernah mengikutkan, ataupun objek wisata dulu ada pelatihan dan uji kompetensi untuk jadi pemandu lokal, itu juga sudah ada, dan beberapa masih berlanjut untuk mempertahankan sertifikatnya dengan digunakan terus. Itu juga. Jadi ada beberapa desa wisata sudah siap dengan pemandu
pemandu yang tersertifikasi gitu, itu sudah ada. Jadi bisa dibilang banyak program kerja dari pengembangan SDM yang berkolaborasi dengan HPI Sleman. Iya, masih banyak. Biasanya itu bagaimana menghubungkan atau mengaitkan salah satu program satu sama lain gitu. Jadi kan sebenarnya pun kita kan di sini ada ruangan yang kita dari awal sudah kita sampaikan bahwa itu bisa digunakan oleh teman-teman dari asosiasi PHPI, PHRI, ASITA ataupun 3 itu. Ada ruangan, tapi mereka karena pengusaha jadi tidak digunakan. Di ruangan situ juga ada yang bisa digunakan oleh Saka Pariwisata ataupun Ikatan Dinas Jajan Sleman. Nah, tapi yang sering menggunakan adalah Saka Pariwisata. Nah, ini salah satu bentuk koordinasi kami. Kemudian di luar itu ada kegiatan misalnya forum komunikasi untuk usaha jasa pariwisata, itu sometimes bisa dipakai oleh HPI, oleh ASITA atau apa tergantung. Atau hotel-hotel yang kita ketemu, kita ngobrol, ada hal baru yang perlu di-sharingkan, dibahas, itu diskusikan, itu juga bisa. Kemudian yang lain adalah tadi pelatihan, kayak pelatihan untuk teman-teman pemandu itu yang tersertifikasi tahun ini ada 1 atau 2 saya lupa ya. 1, katakanlah 1, kalau misalnya minimal 1 sih ada. Itu juga cara kami berkoordinasi adalah dengan, kan ada asosiasi itu, HPI itu ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat kabupaten ya. Nah, kami berkoordinasinya dengan ketuanya atau kepengurusannya biasanya. Dan bahkan kalau yang pelatihan-pelatihan seperti itu kayak dengan HPI pun kita bahkan sudah ada diskusi, jadi bukan kami menentukan sekarang kita bikin pelatihan tentang ini gitu. Udah saya cuma mengundang peserta dari HPI, enggak seperti itu. Dari awal kita sudah ketemu, duduk bareng. Ini ada satu kotak kegiatan yang bisa digunakan, mau kita kasihkan ke HPI. Kalian butuhnya apa? Oke, kami butuhnya sekarang yang ini adalah masih banyak yang misalnya kayak kemarin itu saya lupa yang kemarin apa ya. Tahun sebelumnya, tahun lalu itu adalah masalah sejarah. Jadi supaya kalau keluar pemandu itu kalau ngejelasin ke tamu itu bisa lebih detail tentang misalnya budaya, tentang apa ya, storytellingnya misalnya apa itu, garis imajiner itu, terus apa misalnya budaya, kenapa jadah itu apa artinya, kuliner berarti ada nilai, itu kita sepakati dari awal. Jadi kita mau temanya seperti ini. Nanti tambahannya ada sertifikasi. Jadi mereka juga bermanfaat yang buat memperpanjang, bisa memperpanjang sertifikat izin desa wisata. Izin mereka sebagai pemandu wisata. Bisa diperpanjang dengan gratis kan gitu. Nah, di luar itu sudah disepakati juga nek sing koyo ngene. Jadi materi tentang ini. Lalu kita diskusikan di situ. Materi apa saja yang kalian butuhkan. Bahkan bila perlu ada nggak calon peserta pengajar atau narasumber yang bagus menurut kalian, yang karena kan itu tadi kalau yang tidak cukup menguasai kan nanti jadi tidak cukup untuk mereka. Jadi mereka juga cari yang bagus. Terus kemudian pesertanya juga ditentukan. Harapannya kalau saya mintanya jangan yang paling tidak kalau tahun kemarin sudah, ya tahun ini jangan. Jadi gantian ya. Dan itu berjalan. Mereka sangat senang. Bahkan kita menentukan ada benchmarkingnya, ada prakteknya seperti apa. Nanti prakteknya di jalan mereka gantian di bis misalnya. Praktek pemanduan di bis, lalu di lokasinya seperti apa, itu juga dilakukan. Itu artinya kita nggak bikin pelatihan cuman saya tentukan ininya, saya ininya sekian, udah kamu orangnya mana, ntar tiba-tiba nggak nyambung, itu nggak seperti itu. Kalau kami berusaha lebih banyak koordinasinya dulu, sehingga pada saat pelaksanaan
itu mereka juga sampai kita buat videonya, misalnya lalu mereka testimoninya itu juga mereka sangat semangat, mereka ternyata memang karena memang sudah kita rencanakan dari awal sesuai dengan kebutuhan mereka, bahkan narasumbernya itu salah satu bentuk koordinasi kami. Kalaupun misalnya kayak pembinaan ke desa wisata, kami juga lewat kepengurusan HPI-nya juga, HPI Slemannya kan ada. Iya. Ketua HPI-nya. Jadi bisa sebagai perantara juga peran HPI-nya. Betul. Kita seperti itu kalau koordinasinya. Jadi intens, yang sering ketemu sama teman-teman sekarang ketuanya Pak Iqbal, yang dulu Pak Otto siapa namanya, Sarwo, dan itu kita selalu koordinasi. Karena kami juga punya namanya BPPS, Badan Promosi Pariwisata Sleman. Itu komponennya juga dari asosiasi-asosiasi. Dan itu juga ada dari HPI juga. Kalau tidak salah satu orang Pak ketuanya yang di situ. Jadi kita banyak macam koordinasinya. Koordinasi dengan HPI Slemannya ini di Mekar Sleman udah mulainya dari tahun berapa ya? Ya dari dulu sekali, saya kurang tahu, saya masuk sini 2017 sudah bagus aja koordinasinya. Jadi emang udah terjalin dalam banyak. Kita bisa minta masukan sama mereka. Jadi sering misalnya kalau saya ketemu gitu ya cuman harus ada sambutan misalnya atau apa, saya juga tidak selalu memberikan materi. Saya sering bahkan minta masukan dari mereka. Apa yang kurang, apa yang perlu kita koordinasikan. Dari program pengembangan SDM ini sendiri kan lebih mengutamakan pada pemberdayaan masyarakatnya, Ibu. Iya. Jadi mungkin boleh tolong dijelaskan, Ibu, selain dari bidang pemanduan sendiri untuk desa wisata yang sekarang sedang digalakkan itu apa lagi hal yang perlu dikembangkan gitu, atau yang dibekali bagi mereka untuk kemajuan? Jadi kalau desa wisata di Sleman itu sebenarnya bukan baru sekarang digalakkan. Untuk levelnya Indonesia pun pionirnya ada di Sleman. Jadi Sleman itu sudah mulai, saya lupa 2000 berapa gitu, awal 2000. Salah satu pionirnya itu adalah kayak Garut, Tanjung, Penting Sari, Grogol, Kelor, itu pionirnya desa wisata. Dan itu kemudian banyak yang baru kemudian berkembang, walaupun kemudian mereka jauh banyak juga yang lebih bagus daripada desa wisata Sleman, tapi penerapan konsep desa wisatanya mungkin agak berbeda dengan daerah lain. Kalau di Sleman itu desa wisatanya satu bedanya adalah dia levelnya bukan desa administratif. Jadi di Sleman banyak desa wisata yang tingkatnya pedukuhan atau dusun mungkin, sehingga dalam satu desa atau kelurahan bisa terdapat lebih dari satu desa wisata itu di Sleman. Yang kedua, tidak ada satupun desa wisata yang dibentuk oleh pemerintah. Tidak ada satupun, boleh cek kemana-mana saja, tidak ada satupun di Sleman. Jadi memang inisiatif masyarakat. Inisiatif, dan kami tidak pernah memotivasi misalnya, ayo dong, bukan motivasi. Ini saya kasih bantuan ini dari dinas, dari apa, nanti kalian bikin desa wisata, nggak ada ceritanya. Jadi masyarakat sudah buat dulu, baru kesini ketemu dengan kami, atau kadang mereka sudah berjalan dulu, baru kita tahu itu pernah terjadi juga. Tapi kalau sekarang kita lebih kuat ke bawah, jadi setiap ada yang muncul kita sudah lebih cepat tahunya gitu. Itu perbedaan yang lain adalah desa wisata di Sleman itu tidak berbasis dengan objek wisata. Sebagian besar desa wisata di Sleman tidak punya objek wisata. Enggak, yang punya objek wisata desa wisata kita cuma yang Breksi, dia punya tebing Breksi ya, Blue Lagoon. Sekarang yang baru-baru itu kayak tapi sebagian besar nggak punya apa-apa, kayak Penting Sari, Pule Sari, kayak Lor, Grogol, mana? Kalau Gamplong sekarang di situ ada studio alam, tapi kan sebelumnya juga tidak ada. Jadi desa wisata ya yang dijual apa ya, di situ orangnya, masyarakatnya ngapain ya, itu yang jadi produk mereka, produk desa wisata. Itu yang di Sleman. Nah, yang dari BSI tak taruh meja, harusnya ke sini mau ke dalam. nah, kemudian
kemudian bentuk pendampingan kami seperti apa kalau bukan kami yang bentuk gitu ya. Bentuk pendampingan kita adalah beda malah. Kalau di kami bahkan sampai endingnya, kami kalau mereka tidak siap, kita bisa mengatakan mereka bukan sebagai wisata. Binaannya dinas pariwisata. Nah, di luar itu kan ending yang tertinggi kewenangan kami. Pendampingan yang kita lakukan macam-macam. Biasanya kalau kita sudah dengar ada desa wisata yang baru bergerak atau masyarakatnya baru bergerak, kita segera untuk merapat di sini. Ya mungkin di awal cuman ngobrol-ngobrol, melihat apa yang sudah dilakukan, lalu permasalahannya apa, mungkin kita bisa kasih masukan, kayak gitu dulu di awal. Kalau nanti sudah kita pas punya anggaran, pas ada kegiatan, itu kita juga bisa untuk ada sosialisasi di situ, ataupun mereka untuk kalau sudah terbentuk kita bisa ada pendampingan, ataupun yang belum terbentuk kita juga ada. Jadi ada kegiatan yang namanya PUPM, Public Usulan Partisipatif Masyarakat. Itu kegiatannya usulannya dari perdukuhan, Pak Dusun, musyawarah dusun, musyawarah kelurahan sekarang namanya, kemudian Kapanewon, kemudian Kapanewon kecamatan sampai ke kabupaten. Nah dari situ ada kegiatannya. Kalau dulu pendampingan kami cuma in kelas sehari, lalu ada benchmarking selesai. Per tahun 2020 atau 2020 saya kita sudah ada. Jadi setelah itu tadi yang kelas sehari benchmarking atau kunjungan lapangan kemana, kita menempelkan seorang pendamping yang itu bisa dari HPI, dari Asita, dari PHRI, tergantung permasalahan mereka. Kalau mereka baru mau bikin kelembagaannya, mungkin dari teman-teman desa wisata lebih maju, saya minta tolong bikin Kodari juga bisa. Masalah penataan misalnya untuk pemaketan wisata, kalau bisa minta dari teman-teman dari HPI atau dari Asita untuk mendampingi. Masalah kulinernya, membuat produk ataupun bagaimana how to display produk biar lebih pantas dan seterusnya, dari teman-teman dari chef ataupun chef restoran ataupun hotel. Hospitality atau masalah penataan homestay mungkin dengan hotel ini pakarnya gitu, itu kita sudah lakukan, dan mereka kita minta untuk mendampingi 2 atau 3 bulan sampai masalahnya ada solusinya ataupun ada produk baru misalnya. Nah, sekarang permasalahan Sleman kan juga desa wisata sangat banyak tapi produknya banyak yang sama. Jadi kita minta mereka untuk mulai membuat unique point sellingnya. Jadi ada produk uniknya yang dihasilkan dari masing-masing desa wisata. Nah itu kita juga lewat pelatihan pendampingan itu arahnya sampai ke situ. Jadi dan itu pun salah satunya. Terus kemudian kan kami juga punya untuk standarisasi desa wisata, kita punya klasifikasi desa wisata yang kita lakukan ya setiap 2 tahun sekali mulai tahun 2016. Bahkan saat kementerian belum melakukan pun kita sudah melakukan, sehingga di tahun awal-awal kemarin jadi berbeda, kategorinya berbeda. Jadi kalau kami dulu itu punyanya tumbuh berkembang mandiri, lalu kami tambahkan rintisan. Kalau di sana di kementerian itu rintisan berkembang maju mandiri. Tapi tahun ini kita sudah samakan dengan kementerian. Jadi kita beda bukan karena apa, karena emang kita dulu bikin, kementerian belum bikin. Iya. Kalau boleh tahu yang menginisiasi dari Kabupaten Sleman untuk pengklasifikasian desa wisata itu sendiri bagaimana ya? Iya dari dinas pariwisatanya dulu, dari yang sebelum saya pejabat yang sebelumnya sudah melaksanakan itu. Tapi melaksanakannya ya tidak dikerahkan sendiri dengan bekerja sama dengan lembaga ataupun pakar yang lain. Yang kayak dulu dari Puspar awal-awal.
Kalau sekarang tidak. Itu kita menggunakan kategorinya atau dasarnya untuk itu. Sekarang kita sudah pakai community based tourism, desa wisatanya itu ASEAN standar, jadi standar ASEAN yang juga sudah dipakai sekarang dari kementerian juga pakainya. Tapi kita pun kalau nggak salah kementerian itu ada 8 apa 9, kami nambah 1 masalah mitigasi bencana karena di Sleman kan rawan bencana. Ada Gunung Merapi, ada angin ribut, ada gempa gitu kan. Jadi itu karena agak banyak kita tambahkan mitigasi bencana. Itu indikator. Jadi di sini juga. Kalau indikator mitigasi bencana ini kan cukup serius nih Bu, dan penanganannya memerlukan ahlinya juga ya Bu. Itu nanti bentuk pembinaan atau pendampingan dari Dinas Pariwisata bagaimana? Ada beberapa macam. Yang pertama dulu pada saat, jadi kan sebenarnya desa wisata di Sleman itu terpuruknya bukan karena pandemi. Jadi sebelum pandemi sudah sempat turun. Itu pada saat musibah di Sempor itu. Ada kecelakaan yang hanyut itu ya Bu. Ya. Itu yang salah bukan desa wisatanya, tetapi yang menerima akibatnya itu seluruh desa wisata di Sleman, bahkan DIY sudah mulai berhenti itu di bulan Februari tahun 2020. Lalu kan pandemi masuk di Maret, April gitu kan ya, udah jadi Sleman ataupun DIY udah lebih lama kena dampaknya. Nah di saat itu kita sudah mulai meminta teman-teman menyusun untuk mitigasi bencananya. Waktu itu ya memang kita mencari beberapa bahan, lalu kita karena tidak ada anggaran kita berkumpul berkali-kali ya, cuman mereka minta, ada yang mereka mampu meng-hire sendiri untuk penyusunan SOP-nya. Waktu itu kita minta bikin SOP terutama untuk yang punya sungai yang digunakan, ada aktivitas sungai, ada apa, itu kita minta buat SOP. Selain SOP, kita juga pernah beberapa kali melakukan pelatihan mitigasi bencana. Bencananya nggak cuma bencana Merapi ya, tapi kayak gini nanti ada pematerinya dari PMI atau dari mana yang masuk, misalnya menangani gigitan ular, itu kan juga tidak simpel ya. Jadi ya kayak gitu-gitu itu juga sudah dilaksanakan. Misalnya yang ada dulu pernah yang jantung itu juga pertolongan pertama itu juga sudah sampai seperti itu. Pelatihan kami sudah kalau tidak salah 2 kali atau 3 kali ya, walaupun tidak selalu dari desa wisata, dari objek wisata juga ya kita sertakan. Itu yang sudah kita lakukan terkait dengan masalah mitigasi bencana. Yang lain mungkin juga kadang ada ada dosen dari perguruan tinggi yang melakukan penelitian terkait dengan mitigasi bencana. Itu juga kita bawa ke desa wisata, jadi supaya ada aksi nyatanya juga. Ada penambahan informasi, ada kajian di situ. Tadi juga sempat disinggung sama Pak Muhari tentang tim pengkajian desa wisatanya sendiri, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana pembentukan timnya atau tim desa wisata, kajian itu. Kita meng-hire beberapa narasumber yang biasanya juga sarjana pariwisata atau mereka dari lembaga mereka yang memang banyak melakukan kajian. IPM. Sudah. Oke, jadi itu kita juga bisa lakukan seperti itu. Jadi kita tidak, karena jadi kayak ini, kami itu nggak cuman minta mereka ngisi form gitu, enggak. Saya punya data yang sudah lama dan yang baru, misalnya kita dengar sana ada pergerakan, mereka terjun ke lapangan, cari datanya dengan itu. Jadi seperti itu. Jadi sehingga lebih
Ya walaupun mungkin masih ada juga biasnya, tapi kan lebih kecil daripada kami cuma suruh mereka mengisi itu sudah gitu ya. Iya. Lebih bisa dipertanggungjawabkan karena mereka juga bisa melihat gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi ya bisa berbeda dalam setiap setiap 2 tahunnya, tapi juga ada yang bisa sama juga orang yang melakukan gitu. Dan kami juga, jadi tahapannya pertama kita sepakati indikatornya, sepakati yang mana yang mau dilihat, metode yang dipakai, apa aja mungkin evaluasi dari sebelumnya. Setelah itu data terkumpul, kita ada FGD, ada komunikasi, diskusi yang ini seperti ini, lalu ada FGD-nya 2 kali, di awal untuk indikator sama di akhir untuk hasil akhirnya, dengan mendatangkan narasumber akademisi ataupun praktisi pariwisata juga yang paham gitu. Kita diskusi di situ, setelah itu baru jadi cukup panjang juga. Jadi kan ini proses kajian klasifikasinya setiap 2 tahun Setiap sekali 2 ya, Bu. tahun. Itu berarti setiap rilis data ini akan melanjutkan dengan kajian-kajian berikutnya gitu ya, Bu. Jadi non-stop gitu ya, Bu. Ya. Jadi yang desa wisata yang masuk klasifikasi, yang klasifikasinya sekarang tuh berkembang maju mandiri, dia bisa dapat SK Bupati. Yang rintisan SK Kepala Dinas. Yang tidak masuk nggak dapat. Nah, yang tidak masuk ini bisa saja karena mereka memang dari baru pembentukan awal jadi belum siap. Ada juga yang desa wisata lama yang vakum. Kita keluarkan dari klasifikasi supaya kami juga gampang mempertanggungjawabkan, karena kan data ini juga kita pakai juga gitu. Kadang orang yang mau banyak kan dari pemerintah lain, kabupaten, kota, provinsi yang lain datang untuk studi banding masalah desa wisata atau apa, kan nanti mereka juga kita kasih tahu, oh di sana yang tentang ini kita bawakan, kunjungi ini saja. Kalau masalah itu kunjungi di situ, kan jadi datanya juga. Dan kami juga harus bertanggung jawab, jangan sampai tiba-tiba nama desa wisatanya ada, tamunya datang ke sana nggak ada yang menemuin atau tidak ada apa-apa di situ, kan itu juga itu juga kita juga punya tanggung jawab di situ, sehingga ada seperti itu. Dan yang membedakan nanti adalah perlakuan di dalamnya. Misalnya untuk pendampingan saja misalnya, atau kegiatan untuk desa wisata yang sudah mandiri itu kita sudah jarang, bukan jarang, untuk jenis pelatihan yang bisa diakses akan berbeda dengan yang masih rintisan atau masih berkembang gitu. Kemudian juga misalnya dalam yang sudah mandiri tadi itu, kalau kita juga memberikan kesempatan kepada mereka atau menugaskan mereka untuk ikut mendampingi, atau kalau ada yang mau tandem dengan desa wisata yang di bawahnya yang rintisan tadi, kita sering melibatkan mereka sebagai narasumber atau apa untuk mendampingi. Terus misalnya kayak gini, kayak ada pelatihan untuk yang sampai ke sertifikasi. Misalnya kayak kemarin ini ada masa pelatihan untuk pengelolaan kuliner dan hygiene-nya makanan. Itu kita mengirimkan adalah desa wisata yang memang sudah berjalan, sudah sering ada kunjungannya. Jadi harapannya ya tetap desa mandiri ataupun paling bawah desa wisata yang maju. Jadi mereka jangan sampai yang dikirim orang yang tidak pernah mengurusi makanan, atau sekarang yang jadi kan kemungkinan dia bisa lulusnya kecil, karena itu uji kompetensi. Uji kompetensi kalian mungkin juga tahu bahwa itu tidak bisa kita intervensi. Kalau mereka pengujinya, asesornya bilang nggak lulus, ya nggak lulus saja gitu. Jadi itu kita berikan kesempatan. Kalau yang rintisan kan mereka belum pernah juga, takutnya nanti yang dilatih siapa, besok yang ngerjain siapa gitu. Kalau yang mandiri ataupun maju itu kan mereka sudah punya tim-tim, oh yang ini ada 4, biasanya kayak gitu, ada 4 kelompok ibu-ibu. Jadi sekarang yang pertama, besok yang kedua, itu kan orang-orang yang sudah melakukan. Jadi seperti itu misalnya. Itu nanti, atau mungkin tentang apa gitu ya, tetap itu yang dapat yang desa wisata yang mandiri atau maju. Lah misalnya untuk pelatihan untuk yang rintisan ataupun berkembang mungkin banyaknya di
penyusunan paket, penguatan kelembagaan. Jadi bagaimana mereka membentuk kepengurusan itu juga kita lakukan. Membentuk Pok Darwis itu kita lakukan untuk mereka. Lalu yang kegiatan yang lain adalah kalau yang maju sama mandiri, terutama mandiri itu kita sudah sering menggunakan mereka untuk lokasi untuk event-event. Kita pernah bikin Java Summer Camp itu juga di desa wisata, dan pernah di Penting Sari, Kelor pernah, mana lagi ya, di Grogol pernah. Ataupun event jelajah wisata keliling ke desa-desa wisata itu kita juga pilih yang memang sudah berjalan, sehingga nantinya kalau setelah itu mereka datang ke situ memang sudah siap untuk menerima tamu kayak gitu-gitu. Itu kita prosesnya atau jenis-jenis kegiatannya berbeda di dalam setiap bukan setiap, kita ada pembedanya di situ sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi dari Dinas Pariwisata sendiri juga memperluas cakupannya desa-desa wisata tersebut, Bu, dari undangan-undangan tamu yang mungkin ada dari acaranya itu. Iya. Selain mereka juga sudah punya tamu sendiri. Tapi kalau kami kan biasanya kan banyak yang berkunjung ke sini nih. Kan kayak kalian misalnya nanya desa wisata yang itu mana ya gitu, yang bagus yang mana, atau yang ada aktivitas seperti ini atau yang karakternya seperti ini, ya kita yang mengarahkannya. Gitu. Itu dari kita. Tadi juga sempat disinggung mungkin ada pembinaan dari desa-desa yang lebih maju buat desa-desa yang membutuhkan pelatihan gitu ya, Bu? Bukan. Jadi kalau misalnya gini, ada yang rintisan mereka mau masalah penguatan kelembagaan nih. Daripada saya mengambil narasumber dari kelembagaan itu kan kayak membentuk pengurusnya, apa saja komponennya, permasalahannya apa, itu kan yang lebih paham daripada saya meng-hire teman HPI misalnya tadi. Itu lebih pas kalau teman-teman yang sudah menjalani, yaitu dari desa wisata misalnya Penting Sari, saya kasih satu, ada pemateri yang memang desa wisata yang rintisan itu, tolong yang ini didampingi. Cara saya ya kita jadikan dia narasumber lalu jadikan pendamping di situ, gitu, kayak gitu biasanya. Bisa juga nanti mereka mau saya tandem ya, kalau ada tamu di Penting Sari saya boleh ikut melihat atau ikut jadi pemandu misalnya, kan itu bisa gitu. Kalau dari pendampingan desa-desa wisata di Sleman sendiri, Bu, mungkin ada kendala yang dihadapi dalam masa proses pendampingan itu sendiri, antara komunikasinya atau proses pembinaannya itu sendiri, Bu? Ya, gini, keterbatasan kami, tapi kan itu bukan alasan utama sebenarnya. Keterbatasan masalah penganggaran ataupun masalah personil itu kita juga berat. Desa wisata kami kan sekarang 80 personil kita yang ngurusin desa wisata itu, katakanlah atau yang CPT tadi hanya 4 orang atau 5 orang. Sementara kegiatannya juga banyak sekali. Nah, itu permasalahan, sehingga kita untuk permasalahan tadi kita banyak melibatkan teman-teman dari Forkom desa wisata ataupun teman-teman dari Saka Pariwisata untuk membantu untuk dalam pelaksanaan pelatihan, itu juga bisa dengan teman-teman Saka Pariwisata. Kemudian permasalahan yang lain adalah desa wisata tadi yang saya sampaikan tadi, satu kan ada yang produk mereka sama, itu permasalahan kami. Kedua adalah masalah keterbatasan kapasitas SDM di desa wisata. Karena desa wisata itu kan dibentuk oleh mereka sendiri. Mereka sendiri pasti bukan orang pariwisata. Pendidikannya pasti bukan pariwisata. Dulu bahkan banyak yang cuma SMA ataupun SMP mungkin. Kalau sekarang sudah banyak yang sarjana mungkin. Nah, itu kan itu permasalahan kami. Dan kemudian sebenarnya nilai plus minusnya juga sih. Banyak desa teman-teman yang menjalankan desa wisata itu bukan desa wisata bukan sebagai nafkah utama. Jadi sampingan. Sehingga saat kami memberikan pelatihan itu agak butuh effort lebih gitu. Karena fokusnya nggak cuma mereka itu. Fokusnya nggak cuma itu. Jadi kami pun bahkan sampai mulai 2 tahun yang lalu gitu. Kalau pelatihan untuk yang anggaran DAK misalnya,
tematiknya sudah kita kuatkan, nggak cuman ya udah desa wisata asal ngirim, setiap desa wisata ngirim 2 gitu, enggak. Jadi misalnya masalah pemaketan gitu, saya minta karena pemaketan atau masalah digitalisasi misalnya, jadi minimal 4 orang atau 3 orang paling sedikit. Jadi satu desa wisata kalau mereka mampu mengirimkan minimal 3 atau 4 orang bisa ikut, kalau enggak usah. Jadi kami batasi. Terus yang kedua kita batasi umur juga, karena nek sudah sepuh-sepuh kayak saya gitu mungkin juga kalau di kelas banyakan ngantuknya, banyakan juga mikirnya macam-macam gitu tuh. Kalau yang muda kadang juga gitu kak Bu. Kenapa? Yang muda juga kadang gitu. Ya itu kita jadi, ataupun dalam penguasaan teknologi kan jadi terbatas ya. Jadi kita meminta yang muda-muda di bawah 40. Ternyata itu tidak gampang mencari orang yang menjalankan desa wisata di bawah 40 tahun. Tapi kami karena tadi itu, kita kan punya desa wisata banyak nih. Kalau diratain terus ntar nggak ada yang bagus semuanya, katakanlah nilainya cuma 6, 7, 8 gitu ya. Kita pengen ada yang nilainya 10, 11, 9, 10, 11 apa 12 gitu kan. Akhirnya ya sudah, mana yang mau serius itu yang kita agak kejar untuk bisa bergerak dengan lebih baik gitu. Dengan cara-cara yang kayak tadi pelatihan ya harus mereka serius, harus ini, nggak boleh kayak kemarin tadi kan juga gitu, yang kuliner yang dikirim harus yang menjalankan kuliner, nggak boleh yang dikirim terus ternyata masih ada yang ngirimin mas-mas yang berangkat yang nggak fokus. Ada satu lokasi desa wisata yang dia ngirimin yang mas-mas gitu, yang lain ibu-ibu kan serius. Jadi pada saat memang jadi berbeda pada saat pelatihan praktek itu mereka juga sangat serius, dan probabilitas mereka untuk kemungkinan untuk lulusnya lebih gede daripada yang tidak serius kan gitu. Itu kita juga sudah arahkan ke situ. Itu solusi permasalahan-permasalahan. Yang lain adalah bahwa seringkali desa wisata udah merasa puas gitu dengan apa yang mereka capai. Padahal sebenarnya di luar desa wisatanya dia yang mungkin lebih baru pun sudah speednya udah beda, lebih banyak, udah lebih bagus gitu. Nah, salah satu yang kita lakukan juga ada dalam pelatihan itu kita mempertemukan mereka dengan kelompok lain dalam pelatihan. Jadi pernah kita pelatihan marketing itu kita menjejerkan bareng antara dari desa wisata, dari HPI, dari Asita, satu lagi dari mana. Jadi kita barengin sehingga mereka di situ jadi melihat gitu. Oh ternyata, karena tren kami kalau kita di pelaksanaan pelatihan untuk desa wisata dengan industri itu enak banget karena mereka itu kayak mahasiswa gitu, karena mereka memang benar-benar butuh ya, datang tepat waktu, mengikuti dengan serius. Kalau memang itu dia diskusinya juga semangat sekali. Kalau dia nggak suka dia akan ada yang kita salah, dia menyampaikan dengan itu. Sedangkan kalau teman-teman desa wisata kan kayak orang yang ya disuruh datang ya datang, kadang-kadang bahkan nggak ngerti apaan gitu ya. Nah itu kita jajarin mereka bareng-bareng, salah satunya biar saling belajar. Oh ternyata kemudian, dan ini juga bisa mempertemukan antara desa wisata dengan teman-teman Asita atau Biro Travel ataupun HPI. Jadi ngerti, oh di desa wisata A ada apa paket ini, ada paket ini juga. Nah itu juga buat nyambung, siapa tahu mereka bisa ikut mempromosikan atau menjadi partner bisnis atau apa. Itu juga yang kita coba untuk lakukan. Kalau tanggapan dari pihak desa wisatanya dengan adanya program klasifikasi dari Dinpar Seman gitu, gimana ya Bu? Tanggapan dari mereka? Mereka sudah terbiasa, dan bahkan kami selalu melibatkan mereka di dalam FGD-nya, di dalam dalam kalau kajiannya enggak ya, kalau dalam FGD-nya diskusinya kita libatkan, bahkan mereka juga memberikan masukan kepada kami sebaiknya seperti apa. Dan mereka juga secara serius juga menyampaikan kalau misalnya ada yang desa wisata masih masuk di klasifikasi tapi ternyata di sana sepertinya prakteknya udah operasionalnya menurun banget, itu mereka serius karena mereka tahu bahwa desa wisata itu urusannya bukan cuma dengan dinas atau dengan pemerintah, tapi dengan tamu langsung, dan artinya dengan keuangan mereka. Jadi sudah disepakati semua oleh teman-teman desa wisata, dan mereka mempersiapkan dengan serius juga.
Ada lagi? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Kayaknya karena udah cukup banyak yang sudah disampaikan gitu. Dari adanya kegiatan yang kayak pemanduan wisata, kemudian pemanduan juga pelatihan buat desa wisata juga. Nah, harapannya dari Ibu buat kegiatan ini tuh kayak gimana gitu? Dari diadakannya kegiatan ini gitu. Ya, kalau saya sih ya harapannya beliau-beliau itu bisa menjalankan ketugasannya dengan lebih baik. Karena saya pernah beberapa kali memang kadang kita kan sukanya pergi sendiri jadi nggak ngaruh. Tapi pada saat pergi dengan orang-orang banyak itu jadi ngerti gitu loh bahwa ternyata kalau orang piknik cuman jalan nggak ada yang ngejelasin itu beda loh. Iya. Beda hasilnya. Terus kalau yang ngejelasinnya bagus dan ngejelasinnya asal-asalan itu juga beda. Ada kesan tersendiri Iya, juga kesan. ya, Bu. Dan jadi lebih menarik. Jadi oh ternyata jadi banyak informasi baru walaupun kadang juga nggak sepenuhnya betul semuanya tapi kan bagaimana itu menjadi sangat Menarik. sangat berbeda gitu. Jadi pada saya cuma piknik sendiri naik bis cuman diem aja. Kan kalau kita jadi pergi kemana naik bis kan cuma diem nggak ada yang ngejelasin gitu Iya. kan. Kalau dengan adanya pemandu kan jadi ini loh ini bangunannya seperti itu kenapa gentengnya warnanya merah kenapa ada sokonya, ada sekian artinya apa itu kan dijelasin. Terus kenapa masyarakat itu di sini berkembang kayak gini, kenapa namanya, misalnya kenapa Godean, kenapa Minggir, mungkin ada namanya. Nah kalau itu dijelaskan menjadi menarik gitu loh. Jadi ternyata iya, jadi ada informasi baru yang didapatkan. Nah kalau mereka sudah mempunyai cukup pengalaman, cukup pengetahuan, cukup keterampilan, mestinya itu akan lebih bagus. Dan kalau wisatawan tambah seneng kan jadi repeater. Iya. Perekonomian akan berjalan. Jadi kenapa pemerintah itu menjalankan pariwisata diperkuat? Karena kan efeknya sangat kuat kalau pariwisata. Gitu. Makasih ya Bu sebelumnya. Oke. Maaf sudah mengganggu waktunya. Sebenarnya kalau mau dibahas lagi ini menarik banget, nggak ada habisnya. Takutnya Ibu juga masih banyak kegiatan yang lainnya. Ya, Jadi terima sekali kasih. lagi terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Semoga nanti bisa tugasnya selesai dengan baik ya. Ya, amin. Sebelum diakhiri mungkin boleh foto bersama. Mbak minta tolong di foto ya.